Jadikanlah orang tuamu raja, nanti rezekimu rezeki raja. Ingat, orang tua itu adalah jalan kita ke sorga. Kalau kita punya suami dan orang tua. Kalau nggak ada, di mana lagi kita nyari doa yang mustajab? Ustazah Lulung. Oh, Masya Umi Allah. Lulung. Wah, semangka baru dipetik. Aduh, cakep. Nggak nyangka Lulung cantik. Ya Allah. Pejuang langit, intonasi suaranya yang tinggi, gaya bicaranya yang ceplos-ceplos, dan tutur bahasa yang sederhana menjadi ciri khas ustazah yang satu ini. Ya, ini dia Siti Umrul Ain atau yang lebih dikenal dengan Ustazah Lulung Umu Mumtazah. Wanita asli Lombok ini berdakwah dengan cara yang santai, ceria, dan pastinya nggak bikin ngantuk. Kalau emang kita sayang sama Nabi, cinta sama Allah, Al-Qur'annya dibaca. Jangan cuma didiamin doang, baca Quran cuma ada acara doang. Gila ada meninggal, baca Quran. Akekan, baca Quran. Apa itu? Baca Quran itu setiap saat, seperti yang guru kita tadi sampaikan, anywhere, anytime. Do you understand? Itu memang udah pembawaan Ustazah Lulung dari dulu tuh? Sebenarnya tuh ya sebenarnya tuh aku tuh yang paling kalem. Tapi lama-lama ke bawah-bawah. Karena ada syuting di sini, syuting A, B, C, akhirnya kebentuk deh tuh. Kurang kenceng saja. Jadi ya gitu, jadi ke bawah-bawah deh. Baik. Gitu. Tahu sendiri kan kalau subuh-subuh pada ngantuk. Benar. Kalau nggak dikagetin ntar dia nggak melek. Ada orang dia rajin ibadah, nggak ada orang dia kagak rajin. Ada mertua dia ngaji 1 juz, nggak ada mertua dia mager, malas gerak. Kalau udah mager lama-lama baper, bawa perasaan. Lama-lama koper, korban perasaan. Iya. Maka hidupnya jadi bagasi. Apa tuh? Bahagia enggak, sedih iya. Iya. Namun, perjalanan dakwah Ustazah Lulung nggak selalu mulus. Terlahir dari keluarga sederhana, ia pernah dipandang sebelah mata. Bahkan sempat dijuluki Ustazah ngontrak karena belum memiliki rumah sendiri. Sejak akhir tahun 90-an, mental Ustazah Lulung sudah ditempa berbagai ujian. Semuanya ia terima karena niatnya cuma satu, berdakwah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar mimbar dakwah, Ustazah Lulung juga aktif bermuamalah. Ia berdagang parfum, madu, sampai kopi. Barang-barang yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan sekedar bisnis. Keuntungan dari jual beli ini kembali mengalir ke jalur dakwah. Masya Allah. Jadi kita tuh sambil berjualan ada beberapa persennya untuk anak asuh Rumah Singgah Salsabila yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Jadi udah ada yang kuliah, udah ada yang lulus, udah ada yang nikah. Ya udah nanti kita datengin anak asuhnya ya, Pejuang Langit ya. Iya. Ibu mau beli yang mana, Bu? Beli. Yang perempuan yang mana, Bu? Yang perempuan kok. Iya. Wah. Ya, nanti ya. Pejuang Langit, sebelum ke rumah singgah milik Ustazah Lulung, kita mampir dulu nih ke tetangga. Ya, seperti kebanyakan ibu-ibu, Ustazah juga senang bersilaturahmi dengan warga sekitar. Kayak gini dalam rangka apa nih, Umi? Ini biasanya nih tetangga kita nih. Iya. Kalau Umi misalnya lagi pulang dari mana suka, "Bu saja dari mana? Bawa apa?" Oh. Pada tahu-tahuan aja. Tahu banget nih kita udah bawain makanan nih. Nih, Bu. Masya Allah. Ini dah. Ibu sini suka kebiasaan. Tukang pawang. Masya Allah. Tapi aku bahagia kalau dipalak sama mereka karena jalur langit. Wah, Masya Dan Allah. tetangga adalah saudara. Iya. Yang penting jangan minta warisan. Emang nggak kayak Bang Bohong gitu, Mona? Bagi Ustazah Lulung, berdakwah nggak hanya di atas mimbar. Ia percaya kalau syiar Islam dimulai dari rumah, lalu menyebar ke tetangga. Karena apa artinya kalau keluarga paham agama, tapi lingkungan sekitar masih tertinggal. Silaturahmi, berbagi, bercanda dengan tetangga, itulah dakwah dengan keteladanan. Berlaku baik terhadap tetangga inilah yang selalu menjadi perhatian Nabi SAW. Jibril terus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. Asal kita pulang ngajar nih, suka dijegat nih mau neneng. Bu saja dari mana sih? Dia udah tahu kita bu saja karena dia suka nanggap sono kan. Iya. Aku habis ngajar kok, nah gitu. Ngajarin kita dong, jangan ngajarin ke luar doang Bintaro, komplek-komplek mulu di kampung dong, gitu ya Po ya. Tapi kita nggak bisa bayarnya, udah nggak usah mikirin bayaran.
Syiar yang dilakukan Ustazah Lulung bersama para tetangga ternyata menghadirkan keberkahan yang luar biasa dalam hidupnya. Bukan hanya membuat lingkungan rumah terasa lebih nyaman dan hangat, tapi juga menumbuhkan kebiasaan saling mengingatkan dalam kebaikan di antara warga sekitar. Jadi waktu Umi 2009 bikin Salsabila, 2010 Umi kan ditelepon tuh sama Uje. Oh, almarhum. Almarhum Ustadz Jepri. Ustazah ngajar di sini nih di pengajiannya istri aneh Umi Pipik. Wah, 2010 tuh awal-awal tuh. Kok Uje ini ya ngebalas DM kita, waktu itu kan kita masih Facebook. Masya Allah. Kita inbox. Terus juga tadi udah jangan di sini latihuna, jangan di sini, BBM aja. Tukeran nomor BBM, PIN, ya kita ngajar di situ. Jadi berkali di situ deh. Pejuang langit, bagi Umi Lulung, rumah bukan hanya sekedar tempat berteduh dan beristirahat. Dari rumah inilah ia berharap pahala terus mengalir tanpa henti. Inilah anak-anak di rumah singgah Salsabila milik Umi Lulung. Berawal dari keprihatinan melihat pergaulan anak-anak di sekitar yang masih jauh dari nilai agama, hati Umi Lulung tergerak untuk mendirikan rumah singgah ini. Dari yang awalnya hanya menampung beberapa anak, kini rumah singgah Salsabila telah berkembang menjadi 4 cabang dengan total 75 anak asuh. Masya Allah. Pejuang langit, Masya Allah. Umi, ya. jadi saya datang ke sini udah bawa oleh-oleh nih. Ih, Masya Buat Allah. adik-adik di sini. Kayaknya buat aku sama nenek. Kalau kita adain kuis enak kali Umi ya. Juga tuh. Biar ngulang-ngulang ingatan lagi Umi. Ingatan waktu dia lagi pada ngaji di sini. Cakep tuh. Juga. Siapakah nabi yang ganteng? Ah, Nabi Yusuf. Masya Allah. Mau ke mana rumahnya? Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Betul ya Umi ya? Betul. Wah, selamat ya Kanca ya. Dari Masya Allah, setiap Senin hingga Jumat, rumah Umi Lulung selalu terbuka untuk para anak asuh belajar mengaji. Di rumah singgah ini, anak-anak belajar membaca Al-Quran, mengenal hadroh, hingga mengikuti pendidikan formal, dan semuanya diberikan secara cuma-cuma. Seluruh anak asuhnya adalah anak yatim dan duafa. Mereka dibimbing langsung oleh Umi Lulung, dibantu oleh sang anak, serta tim guru yang penuh keikhlasan mengabdi. Salsabila tuh artinya mata air di surga. Mudah-mudahan kita jadi mata air. Maksudnya apa? Awal-awal pada suka minta air. Oh, ke Umi? Umi bikin sumur di sini ya. Po Beno, dulu kita bikin sumur di sini ya. Dulu mah nggak begini, dulu mah dia tuh apa tuh tempat buat mandinya itu yang katanya setengah ini. Umi juga bikin agak-agak apa tuh keran-keran yang banyak deh, biar po Neneng, po Beno, po ini gitu. Masya Allah. Sedekah air maksudnya? Ah, sedekah air lah, begitulah. Masya Jalur Allah. langit, gitu katanya. Nah, kok Umi kepikiran gitu Mi? Ya soalnya kan dulu awal-awal kan aku nggak bikin keran, kan kadang suka yang gue minta air pakai apa tuh selang. Itu kalau kita pergi repot. Iya, Jadi iya. udah deh aku bikinin deh kayak gitu loh. Jadi biar lebih enak, mereka juga leluasa gitu. Pejuang langit, sedekah air menjadi salah satu jalur langit yang Ustazah Lulung pilih. Karena ia tahu ini bentuk sedekah yang luar biasa dalam agama. Seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Ubaidah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol?" Jawab Nabi SAW, "Memberi minum air." Salah satu keberkahan yang langsung dirasakan, Umi Lulung tidak pernah kekurangan air. Bahkan di saat orang sekitarnya kekeringan, rumahnya selalu berkah dengan air dan selalu tersedia. Masya Allah. Bersedekah air itu kan saya pernah baca, itu ada dalilnya kan Umi ya? Oh ada dong, kalau di dalam hadis dinyatakan ya, yang namanya sedekah, bahasanya jalur langit yang paling cepat adalah kan sedekah jariah. Salah satunya adalah air. Barang siapa yang membuat bahasanya mata air itu untuk kita minum, nah insya Allah kita nggak kehausan di akhirat nanti. Awalnya, rumah singgah Umi Lulung sempat menampung 2 anak asuh yang tinggal bersama di rumah. Namun seiring berjalannya waktu, muncul kekhawatiran akan potensi fitnah yang bisa terjadi. Oleh karena itulah saat ini seluruh anak asuh tetap tinggal bersama keluarga masing-masing. Sementara untuk pendidikan agama dan pendidikan formal, semuanya tetap didampingi dan dibantu secara penuh. Masya Allah. Kita nggak berani tuh yang namanya punya anak asuh atau
kalau kata orang anak angkat ya, itu di rumah. Kenapa? Kalau kata surat Al-Ahzab kan dibilang gitu, anak kandungmu beda dengan anak asuhmu atau anak angkatmu, dan bukan anak kita, berarti bukan mahram. Nah kalau misalnya anak asuh kita cantik manjalita, deket-deket sama laki kita, misalnya loh ya, kan namanya manusia. Ini mulut jangan sampai yang namanya kita bergibah. Apalagi kita jadi yang namanya orang juniper. Apa itu? Julid, nyinyir, baper. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dengan tegas bagaimana posisi seorang anak asuh dalam sebuah keluarga. Seorang anak asuh perempuan bukanlah mahram bagi ayah angkatnya. Begitu pula anak asuh laki-laki, ia bukanlah mahram bagi ibu angkatnya. Karena itulah batasan dan adab tetap dijaga oleh Umi Lulung sebagai bentuk ketaatan kepada syariat. Dan menjadi kebanggaan tersendiri kalau anak asuhnya berubah menjadi lebih baik. Masya Allah. Nami, setelah Umi tadi udah memberikan manfaat kepada tetangga sekitar dan sekarang punya rumah asuh Salsabila, keberkahan apa yang Umi dapatkan nih? Aduh, Masya Allah, tabarakallah, kan kita kan cuma sekedar yang perantara lah ya. Karena aku suka cerewet teman-teman. Misalnya aku ke Kak Anof gitu, Kak Anof, nih anak asuh nih butuh anduk, lo mau kasih berapa? Kita kadang juga bukannya minta-minta, karena kan di Quran dibilang di sini nyatakan hus min amwalihim, kata At-Taubah 103. Ingatkan mereka untuk memberikan amwalnya. Jadi keberkahan gak cuma buat Umi doang, tapi buat teman-teman dan mereka juga senang. Nah berarti dengan mengasuh mereka itu keberkahan ke Umi itu berlimpah juga. Banyak banget. Makanya kalau ada orang bilang, Bu Lulu nggak pindah dari sini, kok aku kayak sayang ya kalau pindah. Karena kan aku mikirin juga nih anak-anak. Kalau kita nggak ada, tadi dia masih siapa? Walaupun pasti Allah kasih penggantian lebih baik lagi. Masya Allah, Ustazah Lulung senantiasa menjalani hidup dengan sederhana namun penuh dengan keberkahan. Baginya, kesederhanaan bukan kekurangan, melainkan ruang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap hajat hidupnya, ia selalu menjadikan ibadah sebagai jalannya. Salah satunya dengan bertawasul melalui tahajud yang ia lakukan secara rutin. Orang biasanya kan sholat tahajud emang udah rutin nih ya, biasa tuh ya. Tapi kan kadang orang suka lupa niat. Diniatin, ya Allah aku pengen nih sholat tahajud biar kata 2 rakaat tapi papu hari papu malam gitu misalnya. Pernah tuh ngelakuin kayak gitu tuh. Karena kan kalau kata surat 5 ayat 35, carilah jalan menuju Allah, wasilah biar dekat sama Allah. Kenapa dekat sama Allah? Biar lo beruntung. Kan gue pengen untung dong. Akhirnya kita lakuin tuh papu hari. Baru 11 hari tuh terkabul apa yang Umi pengen. Subhanallah pejuang langit, Umi Lulung merasakan betul keberkahan dari amalan tahajud. Melalui amalan ini, ia merasakan bisa semakin dekat dengan Allah dan hajatnya mudah terkabul. Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian dan ia juga dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapuskan dosa-dosa, serta menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Amalan apa sih kalau bahasa yang kita benar-benar jagoin gitu ya? Kalau Umi sih pernah diajarin tuh, kita namanya tawasul. Tawasul itu jadi kalau misalnya kita berbuat sesuatu, kita minta imbalan sama Allah. Karena kalau sama orang kita nggak boleh minta imbalan, tapi kalau sama Allah boleh. Contoh nih, ya kalau sholat wajib nggak perlu ditawasulin, orang udah kewajiban. Tapi kalau sholat sunnah misalnya, ya Allah biasa aku sholat sunnah cuma 2 rakaat nih duha, gue mau 4 rakaat deh, soalnya ada kepengen ini gitu. Nah ada satu lagi yang emang tuh berat banget, tapi kita berusaha. Apa tuh? Berbuat baik sama orang yang nggak baik sama kita. Itu luar biasa, apalagi misalnya mungkin dia ada ikatan saudara atau apa, karena kan harus jaga tali silaturahmi. Betul. Jadi silaturahim itu sama saudara, bahasanya suka nggak suka lo harus tetap baik. Amalan Umi Lulung gak lepas dari wasiat sang ayah untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang pernah menyakiti. Umi Lulung lahir dari keluarga pendakwah. Sang ayah adalah seorang kiai yang selalu menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Bahkan mempersiapkan anak-anaknya untuk kelak berada di jalan dakwah. Sejak kecil Umi Lulung sudah dibiasakan berdakwah. Setiap hendak berangkat ke sekolah, ia wajib menyiapkan kultum singkat. Gak perlu panjang-panjang, cukup dengan mengucapkan salam sebagai latihan adab dan keberanian setiap hari. Dan dari kebiasaan sederhana itulah, permintaan sang ayah menjadi awal perjalanan Umi Lulung di dunia dakwah.
Tapi Umi tahu nggak kenapa alasan Abah melakukan itu kepada anak-anaknya? Ya mungkin kalau bahasanya kita ya, dulu kan kita kan orang tua kita kan masih ngontrak ya. Bahasanya ntar pindah sana. Kan tadi kan Umi bilang di daerah Tanah Abang, terus kebun kacang, lama-lama daerah Roblong. Makanya Betawi banget kita kan. Nah, kita orang Lombok gitu ya. Nah itu ada satu alasan Abah gini, kan anaknya 6. Kan di rumah kan kadang kalau lagi ada biaya, orang tua Umi tuh ngontrak satu karena orang tua Umi ada 2 kan. Tapi kalau lagi misalnya nggak ada biaya, ya udah satu rumah bareng-bareng. Nah kalau anak 6 satu rumah itu kamar cuma 2, kan kita nggak mungkin tinggal di rumah semuanya. Jadi udah kalian di pesantren aja. Karena kalau di rumah nggak ada tempat untuk tidur gitu. Jadi kamu di pesantren. Jadi alasan pertama mungkin rumah. Yang kedua sambil mendapatkan pendidikan yang layak. Karena kalau di rumah juga kan Abah juga sibuk. Umi kamu juga sibuk, Mama juga sibuk, jadi udah kamu di pesantren aja. Itu yang terbaik menurut Abah. Jadi mungkin bagi kita, ngapain sih kita di pesantren? Kan kita pengen dekat sama orang tua, sama Umi, sama Mama. Tapi mungkin ketika Abah pesantren pasti ada masuk yang baik, ada hikmah. Ya, baru kita rasain sekarang, oh iya pantesan kita di pesantrenin. Karena kan kita sana belajar agama, belajar sopan santun. Umi Lulung selalu menaati dan menghormati ucapan sang ayah. Karena itulah ia juga merasakan keberkahan yang luar biasa dalam hidupnya. Tahu nggak kita dapat jodohnya dari mana? Tuh adik kamu tuh ada acara buka bersama. Udah kamu aja deh yang tausiah. Nggak mau, kalau nggak mau. Udah nurut aja sama Abah. Pokoknya nurut katanya. Ternyata di tempat tausiah itu kita berkenalan. Oh sama suami sekarang? Masya Masya Allah. Dia Allah. MC. Itu karena tadi nurut sama orang tua, udah ke sana, nggak mau. Ke sana nggak? Hampir 30 tahun Pak Yudi setia menemani dan mendampingi Umi Lulung. Dari yang awalnya hanya mengantar ke satu majelis ke majelis lain, kini ia menjadi sosok yang mengatur dan mengelola seluruh jadwal dakwah Umi Lulung. Dan dari pernikahan itulah terasa jelas keberkahan yang Allah limpahkan dalam perjalanan dakwah dan kehidupan mereka. Dulu saya dari kecil, waktu kecil itu kepengen banget duduk kalau ngaji di jajaran Ustadz. Zaman saya tahun 80, 70, 80 itu nggak boleh anak kecil di saf pertama. Karena saya berdoa ya Allah, aku kepengen ngaji di jajaran Ustadz atau Ustazah biar kita dapat ilmunya dekat gitu. Allah kabulin melalui istri saya seorang Ustazah. Alhamdulillah. Ujung langit siapa sangka Umi Lulung pernah punya keinginan menjadi seorang model dan penyanyi rocker loh. Namun takdir menentukan lain dan semua itu nggak lepas dari doa orang tua. Umi, jadi ada cerita apa dari sepasang sepatu ini, Umi? Ya ini ya Umi pakai buat ngajar. Oh ngajar pakai sepatu boots? Ya pakai sepatu dong. Kan Wah. katanya kan nutupin aurat. Tapi kok ada yang aneh nih, Mi? Yang Anehnya? satu itu 38, yang sebelah kiri. Yang kanan. Yang kanan yang kanan 37, yang kiri 38. Iya benar. Kok tahu sih? Bikin aku Kok gede sebelah nih? Ya kan aku tuh dulu tuh waktu usia 2 tahun 3 tahun itu aku kena polio. Itu dibawa ke dokter yang langganan itu. Pokoknya disuntik. Pas disuntik padahal kan katanya kan pengetahuannya kan kalau kita lagi panas nggak boleh disuntik. Katanya emang orang kita kagak ngerti kan. Udah pulang-pulang udah seperti biasa tuh. Cuman pada saat disuruh ngambil bola, jadi kan ada bola, ada topi gitu ya. Biasanya kan aku tuh lari, lincah kata ibuku. Ternyata pas itu kok ngesot jalannya. Ujung langit ternyata penyakit polio yang pernah dialami Umi Lulung justru menjadi jawaban dari doa dan harapan orang tua yang menginginkan sang anak menjadi seorang pendakwah. Karena berkat penyakit polio, ia mengalami keterbatasan fisik sehingga keinginan menjadi model dan penyanyi semakin menjauh. Masya Allah. Ini ya buat pejuang langit ya, kalau masih ada orang tua, tolong disayangin. Karena kalau udah nggak ada, kita gimana lagi ketemu sama orang tua? Biar kata dicerewet, dia bukan cerewet benci, tapi dicerewet sayang. Biar kata dia bawel sayang. Tolong jadikanlah orang tuamu raja, nanti rezekimu rezeki raja. Jadikanlah orang tuamu itu ratu,
nanti rezekimu rezeki ratu. Ingat, orang tua itu adalah jalan kita ke sorga. Kalau kita punya suami dan orang tua. Kalau yang belum punya suami, orang tua tolong sayangin, udah gitu aja deh. Kalau nggak ada, di mana lagi kita nyari doa yang mustajab? Pejuang Langit, ada begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Umi Lulung. Tentang baktinya kepada orang tua, tentang ketaatan yang mungkin terasa sederhana, namun ternyata mampu menghadirkan keberkahan besar dalam hidup. Dan insya Allah menjadi salah satu jalan menuju surga. Cita-citanya untuk dikenal banyak orang pun akhirnya tercapai, meski bukan lewat gemerlap dunia hiburan.